Hey guys, makanya guys, aku tuh nggak bikin tumpeng kemarin saat si Lonte Kempinski masuk penjara. Aku nggak bikin tumpeng, aku tuh mikirnya nggak mungkin dong rezim membiarkan anjingnya itu menderita. Pasti kan rezim akan melakukan sesuatu untuk melindungi anjing buat guguk. Gue nungguin tuh udah 1 bulan, mana nih rezim nih. Ya cuma komen-komen doang. Cuma kan beberapa waktu lalu kan rumahnya pernah digerebek malam-malam subuh-subuh, yang dia teriak-teriak. Subuh-subuh kan digerebek, dibawalah itu kan ke Serang. Dibawalah ke Serang sama polisi kan. Akhirnya waktu di Serang itu kan dia lolos. Ya kan? Kan kenapa dia lolos? Kan dilepasin kan sama rezim. Kan udah dibilangin dilepasin sama rezim. Besok adalah hari anak. Jangan buat kegaduhan. Lepaskan. Aturan kan udah masuk kan tuh di Serang. Yang waktu malam-malam polisi pada mengintai subuh-subuh, yang dia ngamuk-ngamuk subuh-subuh itu kan udah berhasil masuk. Akhirnya lepas lagi kan karena rezim yang melepaskan. Ya, seorang menteri sampai nelepon, tahu dari mananya official? Ya orang yang berkantor di situ kan berteman sama kita. Dia kan jadi bocor. Menteri yang nelepon. Katanya besok hari anak, jangan buat kegaduhan. Lepas lagi kan rezim butuh anjingnya untuk gonggong. Gue tanya, ada berapa agama di negara Indonesia? Ada nggak agama yang pemimpin agamanya dihina sebegitu dengan kejamnya dihina? Tes DNA lo Habib tes DNA lo bener nggak keturunan Nabi? Lo semua ulama agama apa yang pemuka agamanya dihina? Cuma satu agama yang bisa yang ada pemuka agamanya dilecehkan, direndahkan sedemikian rupanya dan dilindungi oleh rezim. Sebenarnya ini kan aib buat agama. Ini sebenarnya menghina agama. Ingat nggak waktu kasus sama Bang Indra? Sama kasus Bang Indra itu, dia bersaksi, bersumpah di atas Al-Quran kalau akun dia yang belakangnya _17, akun IG itu adalah bukan akun dia. Berani dia bersumpah di tangannya di atas Al-Quran. Berarti dia menganggap Al-Quran itu tidak suci karena dia berani bersaksi palsu. Tangannya bersumpah demi Al-Quran. Kalau waktu tanya Bang Indra, dia berani bersaksi palsu dengan Al-Quran. Apakah itu bukan penistaan agama? Dia bilang akun IG-nya itu bukan punya dia. Karena kan dia ngebacot kan di situ. _17 akun pertamanya itu _17. Kalau sekarang kan akun IG keduanya _172. Bisa-bisanya dengan Al-Quran dia bersaksi palsu _17. Dia bilang ke hakim dengan Al-Quran sumpah, dia bilang itu bukan akun IG saya, itu akun fans yang membuat akun itu bukan punya saya. Masa akun fans sampai 8 juta sampai 11 juta? Mana ada sampai jutaan gitu. Dia berbohong tapi bersumpah. Ditanya hakim kan sebelum diambil keterangannya, sumpah di atas Al-Quran. Dia berani menista Al-Quran. Berani dia segitu direndahkannya Al-Quran itu, dia berani bersaksi palsu. Tanya Bang Indra. Dan dia berani hina ulama. Cuma agama kalian yang ulama, pemuka agamanya dihina sedemikian rupa dan kalian diam aja.
Kalian ini kan harus membela agama. Emang ajaran agama kalian harus bela agama, kecuali kalau kalian Kristen. Kalau Kristen gak diajarin untuk membela agama. Nah, agama kalian apa? Kristen apa Islam? Kalau kalian Islam, kalian harus bangkit membela agama. Sudah dilecehkan, Al-Quran dibikin sumpah palsu. Kalau kalian agama Kristen, barulah kalian gak boleh membela agama, karena di agama Kristen nggak boleh kayak gitu, tidak membela agama. Tapi kan kalian bukan orang Kristen. Kalau agama Kristen kan, jika musuhmu menampar pipi kiri, pipi kanan, jika jubahmu diminta kasih, jika kamu disuruh ini, kasihilah musuhmu. Itu kan Kristen. Kalau kalian agamanya Islam, kalian harus berdiri membela agama. Sudah dihina. Habib suruh tes DNA, bener gak keturunan Nabi Muhammad, terus dikata-katain lo tukang obat. Dilecehkan, pemuka agama kalian dilecehkan. Lihat agama lain gak ada tuh pemuka agamanya yang dilecehkan sampai jutaan penonton, jutaan view bertebaran di YouTube. Pemuka agama kalian, agama apa yang dilecehkan? Hanya si Lonte Kempinski ini. Menistakan pemuka agama, menistakan agama, bersumpah Al-Quran, sumpah palsu. Ini kan sudah tidak bisa lagi. Musuhnya itu, nanti aku bikin satu konten, musuhnya siapa aja sampai 80 orang, 90 orang. Nanti gue urut semua satu-satu dosanya. Percaya deh. Dan gue nunggu-nunggu, makanya gue gak bikin tumpeng. Nih rezim mau ngapain lagi nih? Abis kemarin menteri nelpon ke kantor, lepaskan Lonte Kempinski, besok adalah hari anak. Tahu dari mananya? Ya orang yang berkantor di situlah nyampe ke kita, bilang menteri yang nelpon yang ngebebasin. Sekarang ngapain lagi nih si rezim? Gue nunggu-nunggu kan. Bener dong, ternyata dibuat RUU. Demi seorang Lonte Kempinski sampai mau dihapuskan undang-undang. Segitu hebatnya si anjing rezim. Rezim butuh ini buat gonggong, buat dihina ulama. Rezim butuh anjing ini untuk hina ulama. Ini bukan pertemuan pertama. Kalian tahu ini siapa? Ini kalian tahu siapa? Ini bukan pertemuan pertama. Pertemuan pertama ada itu di YouTube-nya official. Semenjak pertemuan pertama, barulah dia keluar kata-kata aset negara. Ini sekali lagi, ini bukan pertemuan pertama. Semenjak pertemuan pertama, barulah dia berani berkata, saya aset negara. Ini adalah pertemuan pertama. Lihat. Pertemuan pertama dengan rezim. Semenjak pertemuan inilah mulai terdengar kata-kata saya adalah aset negara. Semenjak pertemuan ini berani ada kata-kata itu. Bukan setelah dia bertemu si Sambo, tidak. Setelah dia bertemu ini barulah ada kata-kata saya adalah aset negara. Dia kan ketemu Sambo, dapatlah ilmunya dari si Sambo. Wah, kamu jangan ngaku apa-apa, jangan ngaku. Karena memang kuncinya kalian kalau menghadapi tuntutan, satu, jangan ngaku. Kalau pokoknya ada ditanya, diinterogasi, berkali-kali interogasi, jangan ngaku. Makanya dia nggak ngaku bahwa akunnya yang _17 adalah punya dia. Jadi kalau mau berurusan sama polisi, satu,
kuncinya, jangan ngaku. Bukan punya saya. Oh, bukan punya saya tidak tahu. Jadi polisinya susah nyari bukti-bukti. Kuncinya satu, kalau berurusan sama polisi jangan ngaku. Sampai di pengadilan pun jangan ngaku. Itu doang, satu doang kuncinya kalau lu berurusan sama polisi. Jangan ngaku. Karena selama dimintai keterangan terus sama penyidik berkali-kali kasusnya banyak. Selama 3 tahun, 4 tahun ini bolak-balik ditanyai keterangan, dia selalu tidak ngaku. Kuncinya itu, makanya gue kasih tahu kalian netizen, kalau ada urusan sama polisi, satu, jangan ngaku. Itu doang satu kuncinya. Biar si polisinya sendiri sampai bengek cari sendiri bukti-buktinya. Kalau kamu ngaku udah selesai. Wah, dari mulut udah ada pengakuan ya, udah langsung diproses. Makanya selama ini dia dapat trik-triknya itu ya, dia kan udah ketemu sama Sambo. Malam-malam ketemu sama Sambo. Kak, aku habis ketemu tadi malam. Kan udah kita lihat buktinya, bukti pembicaraan, bukti WhatsApp. Jadi satu kata, kalau berurusan sama polisi jangan ngaku sampai mencret, jangan ngaku. Kalau lo ngaku ya udah, berarti udah diproses. Jangan ngaku, biarin polisinya nyari bukti sendiri sampai kelojotan. Intinya satu, jangan ngaku. Karena selama ini sini kita kagak pernah ngaku. Oh, itu bukan saya. Oh, akun itu yang menghina _17. Itu bukan akun saya, itu fans saya. Tapi followernya 11 juta. Iya, itu bukan akun saya, itu fans. Saya mah gak punya akun IG itu. Padahal dia live IG di situ, jualan di situ. Biasa bisa nggak ngaku. Di penyidik ditanya, dimintai keterangan, selalu nggak ngaku. Jadi lain kali lu netizen kalau berurusan, satu kuncinya supaya lo nggak diproses, jangan ngaku. Sekarang siapakah si rezim ini? Dan ini barusan story-nya dia pamer foto. Siapa aja di foto ini? Ada owner W Hotel, ada mantan sahabatnya Syahrini. Ini pertemuan, lihat dia kan pamer ini nih. Ingat ya, ini fotonya. Oke, kita lihat ini fotonya ya, kita tahan. Ini foto terhubung, kita klik. Ini lihat nih, story-nya ya. Tuh, story-nya ya. Ini lagi, anaknya lagi jalan sama homoseks. Ini kan homoseks, anaknya bergaul terus sama lingkungan homoseks. Akhirnya gimana anaknya? Tuh, malah goyang homoseks. Lihat tuh, dangdung dangdung dang. Dangdung 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 dang. Nah, jadi ciri-ciri homonya dikembangkan, gaulnya sama homoseks mulu. Kan emaknya ngibarin bendera pelangi. Dung 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 dang. Mana ada anak laki kayak begitu. Udah ada bibit-bibitnya. Nih, lihat nih. Ini foto. Lihat nih story-nya. Ini foto, kita klik view post. Kita geser. Nah, lihat kan? Ada si rezim. Tuh bersender dengan senyum. Kenapa di story-nya ini terhubung ke 2021? Karena si rezim ini sudah membantu. Lihat nih. Ini kan fotonya, kita klik. Ini kita klik fotonya, terhubung ke 2021 sama si rezim. Oke. Dia adalah keponakan dari Lord, segala Lord.
Yang Lord segala Lord ini juga itu kan Lord, ya kan, lingkungan rezim, ya, rezim. Makanya gue bilang teruslah ini dilindungi oleh rezim. Ini siapa? Keponakannya Lord. Sudah bertemu Nikita. Setelah bertemu Nikita, besoknya Nikita ngomong saya adalah aset negara. Uncle, pamannya adalah Lord Luhut. Pamannya. Ini dia. Teramat sangat dekat rezim. Keponakannya tadi kan udah ketemu. Yang nyuruh kalian lockdown, yang nyuruh kalian di rumah aja, yang nyuruh kalian disodok-sodok hidungnya, yang nyuruh kalian ini itu. Sedangkan di luar negeri nggak ada ini itu. Kalian cuma di negeri kalian doang disuruh ini itu selama pandemi, disodok di sini, di situ, di ani. Padahal di luar negeri nggak disuruh macam-macam gitu. Bayar ini, bayar tes ini, bayar tes itu. Kasihan deh kalian diperes, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu selama pandemi. Padahal di luar negeri nggak ada disuruh ini itu, disodok-sodok hidungnya, suruh bayar uang tes sebelum terbang 1 juta sekian, bla bla bla. Kasihan banget sih kalian. Kalian jadi rakyat kasihan. Disuruh ini itu di luar negeri selama pandemik nggak ada tuh hidung kita disodok-sodok. Terus harus begini, harus bayar ini, harus bayar itu. Tes ini, tes itu, tes koroncos, bayar sekian juta. Ingat nggak pertama kali pandemik? Lihat ini ala-ala lah venture. Inilah AC Venture is early stage technology fund, pemberi dana, menginvestasi, ngasih dana. Siapa yang butuh dana dikasih. Duitnya dari mana ngasih dana ke orang-orang? Habis ngerinso? Duitnya dari mana? Dari itu, dari uang disoklin, uangnya disoklin. Dari uang soklin, uang rinso. Pemberi dana, termasuk si banyak yang dikasih dana, yang kan pernah tuh si Dedi juga pernah dapat dana, Luna juga dapat dana. Kita lihat. Tuh, lihat. Banyak yang dapat. Startup dapat dari si venture 5 juta. Perusahaan kosmetik kan dikasih dana tuh. Meraih pendanaan. Funding kan dapat dana. Kan AC Venture kan yang tadi kan, AC Venture dapat. Tuh gede tuh. 5 juta dolar. Tuh dapat dari yang tadi, dari keponakannya Lord Luhut. Dapat 71 miliar. Wah, dapat dana 5 juta atau sekitar 71 miliar. Pendanaan ini dipimpin oleh AC Venture. Lun, hati-hati Lun, uang itu barokah apa enggak? Hati-hati lo, ntar nggak kawin-kawin lo, nggak barokah hidup lo. Dapat dana, pendanaan dipimpin oleh AC Venture 71 miliar. Dapat 71 miliar gebrek gitu aja. Tuh duit dari mana Lun? Barokah nggak? Tahu nggak sumbernya dari mana? Kalau dari koroncos gimana? Kalau dari penderitaan rakyat duitnya lo nggak tahu dari mana. Nggak barokah, hati-hati. Jangan main terima aja mentang-mentang 71 miliar. Ya, yang 2 miliar tadi diterima, apalagi yang 71 miliar.
Ya kan, gue bilang gak barokah lu kayak gitu. Nih baca lagi nih. Pengamat ekonomi nilai suntikan modal tak wajar. Tuh. Baca, 2 anak presiden dilaporkan ke KPK perihal dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang lewat bisnis. Jadi uang itu udah dapet ya. Nah udah dapet banyak tuh. Nah disebar lah itu kemana-mana. Kucuran dana dilakukan bertahap. Nilai jumlahnya amat tidak wajar. Tadi si Luna 71 miliar. Sekarang anak presiden ini investasinya mencapai hampir 100 miliar. Satu orang 71 miliar si Luna. Satu orang lagi yang sono 100 miliar. Nanti yang orang lain yang kita nggak tahu, yang nggak terkenal. Ini kan orang yang terkenal kita tahu. Nah orang-orang yang nggak terkenal itu ada berapa? 100 miliar lagi, 71 miliar lagi. Kan? Jadi ya udah kayak begitu. Tuh, suntikan dana ke startup Gibran dan Kaisang diduga cuci uang. Ya iya, emang gimana? Siapa perusahaan yang mau ngasih 71 miliar? Coba deh. Pikir pakai logika, uang apa? Lu mau ngasih duit puluhan miliar ke orang kalau lu orang kaya? Enggak kan? Karena lu nggak percaya nih orang bisa mengelolanya atau enggak gitu kan? Nah ini bisa dengan mudahnya digelontor. Baca nih, suntikan dana ke Gibran dan Kaisang diduga cuci uang. Kecipratan istilahnya. Si Luna dapat 71 miliar. Gak barokah lu nanti Lun. Kagak kawin-kawin lu 71 miliar. Uang apa Lun? Barokah lu tahu sumbernya dari mana? Disorot kan? Dapat 92 miliar. Gampang banget 92 miliar. Itu uang apa? Hasil uang koronces. Hasil uang koronces yang kemarin. Makan tuh 71 miliar Lun, makan 92 makan tuh uang Lun. Biar kenyang lu makan dah tuh uang. Uang hasil koronces. Suntikan dana 100 miliar, ya lunas 71 miliar. Suntikan modal, ya iya kan. Mana ada perusahaan mau ngasih langsung 100 miliar tuh ke satu orang lagi. 71 miliar, kan gak logika. Berarti ini uangnya di Rinso sama Soklin. Tidak cukup sampai di situ, kita kembali ke Jengger untuk membebaskan anjing rezim. Demi bebasnya segitu sayangnya ini rezim sama anjing untuk guguk para ulama. Lo tahu, dibikinlah RUU baru rancangan, nanti diresmikan Desember. Mau dihapus undang-undang yang menjerat si Jengger. Nih baca nih terbaru. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Ya, Indonesia, kebebasan demokrasi dan ekspresi. Alhamdulillah pasal 27 UU ITE pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal tentang perbuatan menimbulkan rasa kebencian permusuhan telah dihapus dalam rancangan undang-undang KUHP, tinggal bentar lagi disahkan dalam sidang paripurna. Segitu sayangnya sama si Jengger sampai rezim mau menghapuskan hukum supaya Jengger bebas. Kemarin menteri yang lepasin karena hari anak. Sekarang hukumnya mau dihapus. Segitu besarnya, makanya lu pilih lawan dari rezim. Pilihlah pemimpin nanti selanjutnya yang anti rezim, yaitu Anies Baswedan. Pilihlah yang anti rezim. Kalau begini terus, kapan si Jengger
membayar segala perbuatannya karena dilindungi begitu kuatnya sama rezim untuk menggonggong dan menghina para ulama sedemikian rupa. Kalian Islam atau bukan sih? Kenapa sih tidak mau bangkit membela agama? Telah dihapuskan dalam RUU KUHP, tinggal disahkan sidang paripurna DPR. Ini kemenangan hak asasi manusia kan? Selama ini enggak dihapus karena si Jengger 1 bulan ini, demi si Jengger 1 bulan ini tiba-tiba 1 bulan ini Jengger di penjara for the sake of Jengger. Demi Jengger ini bisa sampai dihapuskan undang-undang yang menjerat Jengger. For the sake of Jengger. Gila, luar biasa si Jengger ini. Sedemikian rupanya rezim dengan berbagai upaya untuk melindungi Jengger. Bener kan? Makanya dia bilang gue aset negara. Makanya si Jengger selalu bilang dia adalah aset negara, karena memang iya aset rezim. Makanya lo pilih yang anti rezim. Ini kemenangan hak asasi dengan menghapus pasal karet ini. Segitu banyaknya waktu dari kemarin kagak dihapus. Besok pas detiknya si Jengger di penjara dihapus pasal yang menjerat Jengger. Pas detik nih, kenapa kagak pas 3 bulan lalu atau nanti aja 6 bulan ke depan? Kenapa pas detik Jengger di penjara itu dihapus sama rezim? Nih, keluarkan nih kita dari tahanan, apalagi yang mau disidangkan jika negara sudah menghapus, kan? Save nih, bener nggak? Segitu besarnya si Jengger dilindungi oleh rezim. Makanya gue kemarin gak bikin tumpeng, karena gue nungguin ini. Rezim, lo pasti melakukan sesuatu. Gue tungguin 1 bulan. Rezim, lo pasti akan melakukan sesuatu. Pasti. Gue tungguin 1 bulan. Bener, ini menghapus pasal yang menjerat Jengger, biar Jengger bebas. Gue udah nungguin, makanya gue gak bikin tumpeng atau early celebration, perayaan dengan riuh. Enggak, gue diem aja kan. Gue diem karena gue nungguin rezim. Lo mau ngapain lagi nih? Jengger udah masuk nih. Gak mungkin lo diem aja, pasti ada yang akan lo kerjakan. Bener, ternyata bener. Makanya gue gak bikin tumpeng kuning kemarin, karena gue tahu ini pasti keluar lagi nih si Jengger. Pasti nih bebas lagi nih sama rezim. Makanya pilihlah Anies Baswedan sebagai presiden. Tapi Anies Baswedan korupsinya. Nah, maksud lo ada pemerintah yang korupsi? Ada satu periode ada yang pemerintah yang gak korupsi. For the sake of Jengger. Jadi aku tuh belajar dari film Daredevil. Ini benar-benar paling keren. Dari segi teknik berantemnya itu paling keren. Berantemnya tuh kayak nggak kayak dibikin-bikin gitu loh. Berantemnya tuh kayak beneran teknik berantemnya gitu loh. Bukan kayak berantem kayak Jackie Chan yang berantemnya lebay gitu, kayak ketahuan palsunya. Berantem itu yang seni bela diri terbaik di Daredevil ini. Aku suka banget nonton ini Daredevil. Tapi bukan yang versi bioskop ya ini. Yang kalau versi bioskop itu hancur, tidak layak tonton. Gak usah ditonton Daredevil yang versi bioskop. Tontonlah ini yang season-season. Nah ini
tontonlah Daredevil. Dari Daredevil ini aku belajar satu, temennya itu tidak ingin jadi mereka kan ini penegak hukum, mereka ingin mengikuti jalur hukum dia sama temennya. Nah, tapi mereka gagal mulu karena jalur yang benar itu, jalur hukum itu udah terkorup gitu loh, tercemar. Artinya apa? Jurinya disuap, hakimnya disuap, kayak gitu-gitulah. Jadi itulah si Daredevil nggak mau pakai jalur hukum. Si Daredevil mau menyelesaikan dengan jalur lain, gitu. Sedangkan temennya, jangan, kita harus percaya, kita harus tetap percaya sama hukum, sama jalur hukum. Si dianya jagoannya, udahlah, nggak mungkin lah kita gagal mulu, gitu loh. Karena lawan mereka orang yang kaya, yang bisa mensuap segala hakim dan lain-lain. Intinya gitu, intinya hukum itu tidak berjalan. Nah, sama kasus si Jengger ini, hukum ini nggak berjalan karena terlalu banyak pelindungnya. Kalau maksud saya, capek deh kayak begini, sidang gini, gono gini, riwah. Maksud aku, nggak usah lah lewat jalur hukum lagi, lewat jalur lain aja, selesaikan untuk musuh-musuhnya si Jengger. Ini opini gua, selesaikan tidak dengan jalur hukum, selesaikan di luar saja, tidak dengan jalur hukum, ya. Jadi karena kita sudah lelah 4 tahun, 5 tahun, kita mau tahun baru, lelah pakai jalur hukum. Kita selesaikan si lontong Kempinski ini dengan jalur lain aja. Ngerti kan? Buat si, bentar lagi kan mau bebas nih, ya. Kita buat dia dengan jalur lain, untuk dia tidak bisa melihat matahari. Selesaikan, udah selesaikan jalur lain. Selesaikan, please. Jangan sampai si lontong Kempinski untuk dia bisa melihat matahari lagi. Nih matahari. Selesaikan dia sampai dia nggak bisa lihat matahari lagi. Udah deh, capek. Kayak film Daredevil lo tonton. Pakai jalur hukum, pakai jalur lain aja udah selesai. Riwah kayak gini bolak-balik 4 tahun, bolak-balik. Terus dia berbohong lagi di storynya. Wah, lo gini, gue ini gini. Dengan mulut besarnya, dengan kebohongannya. Riwah, capek, selesaikan aja di luar jalur hukum. Buat dia nggak bisa ngeliat matahari. Nggak apa-apa deh dia. Bentar lagi mau dilepasin. Ingat ya, buat dia berhenti melihat matahari. Selesaikan di luar jalur hukum. Ini buat semua musuh-musuhnya Jengger ya. 80 loh orang, 80-90 orang. Gue bisa ungkap satu-satu semua dosanya dia. Siapa orang yang dia bacotin, dia senggol. Gue bisa loh urutin satu-satu, gue udah ada datanya. Ya, itu sih pesan gue.